Di video ini saya akan melanjutkan diskusi kita mengenai Capacity Design Principle untuk mendesain SPSW. Saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut dan kemudian saya akan masuk ke prosedur detailnya ya. Namun sebelum saya mulai, ada baiknya saya menyapa kalian yang baru pertama kali melihat channel Belajar Struktur di UBL dan menemukan video ini. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Peraturan mengenai SPSW itu sudah ada di Indonesia, SNI 7860/2015. Kalian bisa cek dengan detail di dalam peraturan ini. Namun peraturan SNI kita ini sebenarnya terjemahan harafiah dari peraturan yang ada di Amerika, ISC 341 tahun 2010. Nah, walaupun sebenarnya saat ini yang berlaku di Amerika Serikat itu sudah ada yang lebih baru, yaitu ISC 341 2016. Ya. Peraturan yang lain yang juga cukup terkenal mengenai SPSW ini adalah peraturan yang ada di Kanada, CSA S16 tahun 2019. Ini bisa dipahami dua peraturan ini menjadi acuan untuk SPSW karena penelitian awal-awal mengenai SPSW, khususnya yang tanpa pengaku, Unstipend SPSW itu munculnya di Kanada. Lalu kemudian merambah ke Amerika Serikat dan mereka sering melakukan penelitian bersamaan sehingga dua peraturan ini menjadi rujukan mengenai SPSW. Lalu kemudian beberapa negara lain mengikuti dengan harapan SPSW juga bisa diterapkan di negara masing-masing. Ya. Nah, kalau kita lihat ISC 341 2010 mengenai SPSW itu diatur di bab F5. Dan antara 2010 dan 2016 sebenarnya secara prinsipal itu tidak terlalu jauh perbedaan. Di 2016 ada beberapa penyempurnaan yang sebenarnya juga di 2010 hal itu sudah dipahami. Namun belum tertuang secara spesifik di peraturannya. Ngomong-ngomong, kalau kita lihat di sini, di peraturan singkatannya menggunakan SPSW, tapi kepanjangannya bukan menggunakan Steel Plate Shear Walls, tapi Special Plate Shear Walls. Ya, ini mengadopsi konsep di moment connection, itu moment frame, ada tingkatan mulai dari ordinary, moderate, and special moment connection. Jadi, itu artinya SPSW itu setara dengan special moment connection yang memiliki kapasitas paling tinggi dalam menyerap energi gempa. Ya, jadi daripada menggunakan S dua kali, dihilangkanlah satunya itu special plate shear walls. Nah, kalau kita bandingkan juga antara 2010-2016 dalam mendesain webnya, itu practically the same. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Namun kalau kita menggunakan SNI, kita harus merefer kepada SNI ISC 341 2010. Terlihat di sini kita bandingkan bahwa SNI kita itu terjemahan harafiah dari peraturan yang ada di Amerika. Bahkan ini pun dinding geser plat baja, ini bukan dinding geser plat baja di sini, tapi dinding geser plat khusus ya. Nah, kalau kalian nanti menemukan beberapa typo atau kesulitan memahami terjemahannya, silakan merefer kepada ISC 341. Contohnya seperti ini memang harusnya ada F di sini, F51, itu typo kecil, tapi kalau ada typo-typo yang lain bisa dilihat di peraturan Amerikanya ya. Nah, dalam menjelaskan capacity design ini, saya menggunakan ISC 341 2016, karena itu peraturan yang terbaru saat ini. Nah, basis of design SPSW per ISC 341 2016 disebutkan bahwa inelastic deformation plastifikasi itu primary itu melalui webnya yang yielding. Lalu kemudian plastic hinge terjadi di ujung HBE dan juga di bawah PBE. Itu aja proses mekanismenya. Jadi dengan kata lain itu uniform plastic collapse mechanism lah yang diharapkan terjadi pada sebuah SPSW. Sebelum SPSW itu mengalami kegagalan, keruntuhan, seluruh platnya sudah mengalami plastifikasi yielding yang diperlihatkan dengan tension flexion ini, dan kemudian ada plastifikasi di ujung HBE dan plastifikasi di bawah PBE, baru dia mengalami keruntuhan. Kira-kira gitu artinya ya. Dan webnya itu tidak didesain untuk menahan beban graviti, hanya beban gempa saja ya. Jadi disebutkan di situ kita harus menggunakan 100% dari kekuatan pelat untuk menahan beban gempanya ya. Kira-kira begitu. Seluruh beban gempa itu ditahan oleh pelat. Kenapa demikian? Mungkin kalian ada yang bertanya.
Itu karena ada studi yang saya lakukan dan juga bersama Profesor Bruno itu yang mencoba mengurangi overstrength factor. Jadi kalau kita 100% ditahan sama platnya, momen connection antara balok sama kolom itu menjadi overstrength, menjadi kelebihan ya. Dan itu kalau kita kurangi kelebihannya dengan mengurangi sharing antara plat dan boundary element, itu ternyata dia tidak menghasilkan satisfactory margin of safety terhadap collapse ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail mengenai hal ini, kenapa tidak disarankan mengurangi beban gempa yang dipikul oleh plat diberikan kepada boundary elemennya, kira-kira begitu. Nah, ngomong-ngomong, informasi ini adanya di commentary dari peraturannya. Sayangnya commentary ini tidak diterjemahkan ke Indonesia, padahal banyak sekali informasi berguna di komentar ini untuk membantu kita memahami mendesain SPSW. Kalau di peraturan itu bagian komentar itu diberikan shading warna abu-abu begini untuk memperlihatkan bahwa itu penjelasan dari peraturannya. Oke. Nah, juga disebutkan di situ kita mendesain SPSW itu menggunakan capacity design ya. Capacity design kita mendesain HBE dan PBE-nya ya. Bagaimana itu? Bagaimana kita merencanakan dinding geser plat baja dengan desain berdasarkan kapasitas? Tahap pertama yang kita lakukan adalah mendesain webnya, ya, mendesain platnya infill plate menggunakan persamaan ini karena inilah kekuatan maksimum yang dimiliki oleh sebuah plat, dan karena kita menggunakan LRFD kita kurangi 0,9-nya. Mengenai alfanya sudah saya bahas sebelumnya, kita bisa menggunakan persamaan yang detail ini atau menggunakan 40 derajat. Dan yang terbaru adalah menggunakan 45 derajat, itu yang lebih mudah dalam analisa dan pemodelan, dan itu akan diadopsi di ISC 2020. Nah, misalkan kita memiliki gedung 4 lantai yang akan kita desain menggunakan SPSW, kita sudah menghitung beban gempa per lantainya dengan prosedur statik ekivalen misalkan, bisa dilihat di channel kita ini prosedurnya. Dan kita akan mendesain per lantai menggunakan shear force di lantai tersebut. Seperti lantai 4, kita akan mendesain tebal platnya menggunakan shear force di lantai 4. Kemudian selanjutnya untuk lantai 3, lantai 2, dan lantai 1 seterusnya. Dan terlihat di sini bahwa lantai 1 nanti itu adalah yang paling tebal karena itu menggunakan total base shear yang ada di portal tersebut ya. Namun perlu diingat kadang-kadang variasi ketebalan ini bisa juga berkurang dengan alasan kepraktisan, mungkin beberapa lantai tebalnya sama dan mungkin juga tebal yang dihasilkan itu lebih kecil atau lebih tipis dari yang ada di pasaran. Jadi kita perlu menyesuaikan juga. Ya. Setelah kita mendesain platnya, kita dapat tebal plat masing-masing, kita bisa tahu persis berapa tarik maksimum yang mungkin timbul pada HBE kita. Ya. Dengan itu kita akan mendesain HBE dan HBE kita itu hanya boleh mengalami plastifikasi di ujung connection kepada kolomnya ya. Di dalam sepanjang bentangnya tidak boleh terjadi kegagalan. Nah, untuk mencapai itu ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu kita mendesain HB itu 2 kali dari momen yang biasanya dimiliki oleh balok simple beam ya. Simple beam, perletakan simple beam kalau kita ketahuin itu kan momennya itu adalah 1/8 QL kuadrat ya. Kalau kita lihat bentuk momennya seperti begini, momen maksimumnya itu berada di tengah kalau menggunakan simple beam. Nah, studi pendahuluan yang saya lakukan juga memperlihatkan bahwa kalau momen maksimum ada di tengah, plastifikasi terjadi di antara within the span of HBE, itu akan menyebabkan excessive deformation pada HBE-nya dan itu tidak berefek positif ya kepada HBE-nya, itu mengurangi kemampuannya bekerja sebagai SPSW ya, platnya tidak semuanya mengalami plastifikasi. Jadi kita harus mendesain dia 2 kali dari simple beam, berarti 1/4. Kita akan mencari modulus section, plastic section modulus dari baloknya yang memenuhi nilai ini lebih besar dari W L square dibagi 4 FY. W-nya adalah gaya tarik vertikal dari platnya. Jadi kalau kita lakukan ini, kita memindahkan lokasi maksimum itu dari posisi tengah bentang ke pinggirnya sesuai dengan yang diinginkan, sehingga plastifikasinya berada di ujung. Cara yang kedua adalah menggunakan RBS. Itu cara yang kedua. Itu di peraturan ISC 358 disebutkan RBS itu adalah salah satu teknik untuk moment connection
Jadi sengaja memang dicoak di hubungan antara balok dan kolomnya supaya plastifikasinya terjadi di lokasi tersebut, tidak lagi di tempat lain. Kira-kira kurang lebih seperti begitu. Nah, perlu diingat juga bahwa HBE kita ini atau balok kita ini mengalami banyak sekali beban-beban yang bekerja. Jadi ada tarik dari plat di sebelah atasnya, tarik di sebelah bawahnya, juga ada tekannya akibat dari plat dan akibat dari kolom yang menekan dia dari kiri dan kanan. Ada plastifikasi momen di ujung-ujungnya, dan tentunya ada juga shear. Nah, ini kita harus cek bahwa memang baloknya itu memiliki kapasitas untuk itu. Dan di peraturan itu dijelaskan dengan rinci parameter-parameter tersebut. Kita sudah paham bahwa gaya tarik yang diagonal ini memiliki komponen vertikal dan komponen horizontal. Lalu komponen vertikalnya akan menyebabkan momen pada baloknya, komponen horizontal akan menyebabkan gaya tekan pada baloknya. Ya, ini bagian ini kiri dan kanan dianggap terpisah, dan bagian ini adalah gaya tekan dari kolom yang bekerja di kiri dan kanan HBE tersebut. Jadi bagaimana mendapatkan PSI ini? Itu adalah kita memodelkan kolomnya nanti, ya dalam hal ini 4 lantai seperti ini. Ini kolomnya ini mengalami gaya tarik dari platnya, gaya tarik horizontal ini ya. Dan di posisi balok akan dimodelkan sebagai perletakan dengan pegas, di mana kekakuan pegasnya itu mengikuti kekakuan aksial dari HBE-nya. Luas HBE dikalikan modulus elastisitas dibagikan panjangnya, dalam ini setengah dari HBE. Lalu kemudian kalau kita dapat reaksi perletakan di lokasi pegas tersebut, itulah PSI yang kita peroleh. Lalu kemudian kita perlu menghitung berapa momen plastifikasi yang dimiliki oleh HBE ini setelah kita mendapatkan propertiesnya, sectionnya. Sebenarnya cukup gampang, yaitu mengalikan modulus section, plastic section modulus kali FY. Namun itu kalau efek aksial tidak ada. Karena ada efek aksial yang bekerja pada HBE ini, momen kapasitasnya ini berkurang. Jadi ada reduce plastic moment capacity karena munculnya gaya aksial pada balok ini. Jadi itu diatur di peraturan, kalau dia cukup besar dia harus dikurangi, ada faktor pengurangnya seperti terlihat di sini. Kalau dia tidak terlalu besar, mungkin dia bisa mencapai plastic section momen plastik yang tertinggi yang dialami oleh HBE. Kira-kira begitu. Kalau kita sudah dapat momen plastifikasinya, kita akan menghitung berapa geser plastis yang mungkin muncul di HBE kita. Dengan ini kontribusi dari momen kiri dan momen kanan dibagikan dengan panjangnya, dan ini kontribusi dari gaya beban merata yang dari gaya tarik dari plat, ya, kurang lebih seperti itu prosedurnya. Lalu kemudian kita akan berpindah setelah mendapatkan properties dari HBE, kita pindah ke kolom, mendesain kolom. Dan ini gaya-gaya yang bekerja pada kolom. Kalau pada kolom kita akan mengobservasinya secara keseluruhan, dari keseluruhan lantai. Pada kolom misalkan di sebelah kiri ini akan bekerja gaya tarik horizontal dari plat, ya, yang leleh, dan kita harus menggunakan tebal plat yang sebenarnya yang sudah kita desain, ya, bukan yang sudah kita tentukan, ya. Kalau terjadi penyesuaian harus menggunakan yang aktual tebalnya, tebal webnya ini. Lalu kemudian ini bagian yang vertikalnya yang menjadi gaya aksial pada kolom kita. Ini momen-momen plastis yang terjadi dari HBE, ini aksial geser dan aksialnya yang juga sudah dibahas di bagian HBE tadi, ya. Baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, ini gaya gempa yang bekerja pada pada struktur kita, ya. Itu sudah kita lakukan dan kita bisa mendesain kolomnya secara keseluruhan menggunakan prinsip statik yang tidak terlalu rumit. Nah, tapi ada aspek lain yang juga perlu, itu hal utama yang perlu diperhatikan, tapi aspek lain kita juga perlu memperhatikan stiffness dari boundary element yang kita pilih, ada ketentuannya walaupun tidak terlalu kritikal, ada juga connection ratio antara HBE to PBI. Dan juga mengenai panel zone itu banyak dijelaskan juga persyaratannya. Namun hal tersebut nanti tambahan ini akan saya bahas di sebuah contoh soal. Itu target saya selanjutnya. Ini beberapa pustaka yang bisa kalian lihat kalau kalian tertarik mereviewnya lebih lanjut, ya.
mengenai topiknya. Dan di video selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal penerapannya, lalu kemudian kita berbicara mengenai perforated SPSW.